Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan.
Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Hari ini adalah hari kesukaan sebab Tuhan terus menolong kita, amin. Bapak Ibu yang ada di onsite, yang ada di ruangan ini, tetap maskernya ya jangan diturunin ya. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, yang lewat Zoom dan juga mungkin nanti akan lihat YouTube,
Bapak Ibu Saudara, kiranya saudara tetap bersuka dalam Tuhan. Yang ada di onsite, bahkan juga mungkin saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan menyembah Tuhan, bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kata, yes! Sebab roh kami menyala-nyala dalam Tuhan. Dan Kau yang membangkitkan roh kami itu bersuka dalam Engkau Tuhan. Yo! Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan janganlah kerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang, pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah. Biarlah roh-Mu nyala-nyala. Biarlah roh-Mu. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Sekali katakan, tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, biarlah dan janganlah kerjaan besar menunggu, pada siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala. Biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala. Kalian katakan, biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah. Biarlah roh-Mu nyala-nyala, layanilah. Biarlah roh-Mu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita akan doa syafaat saudara. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami ibadah onsite dan online. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah kami percaya kami ibadah onsite dan online sama Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai memuji menyembah Engkau. Kami percaya di dalam doa pujian penyembahan ada terobosan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat mendapat kelepasan, kebebasan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Untuk pagi hari ini kami akan mendoakan gembala sidang kami Pak Niko. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Berikan kesehatan dan kekuatan, pengurapan yang tercurah luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Juga keempat wakilnya, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya. Biar mereka unity satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gembala Karayon kami Pak John, Raja Guguk dan Ibu Olga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya dan berkati pelayanannya. Ikatkan beliau dengan yang ada di bawahnya, gembala-gembala cabang dan gembala-gembala ranting. Semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Miki Kambe dan Ibu Susan. Terima kasih. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Biarlah apa yang dilakukan Bapak, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk kami Bapak, keluarga besar House of Favor, GBI Tebet House of Favor. Terima kasih. Pemeliharaanmu, perlindunganmu sempurna untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia. Kami tahu Bapa hari-hari ini sedang terjadi penuaian jiwa-jiwa. Karena kami tahu pintu-pintu sudah dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Kebangunan rohani terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, wakilnya, Mahrut Amin, dan juga para menteri-menteri dan juga pejabat sampai di daerah Bapak. DPR, MPR, TNI, juga Polri Bapak. Biar roh takut akan Tuhan Bapak mengalir, tercurah akan mereka. Dan mereka melakukan tugas-tugas mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah on-site dan online ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan bersorak-sorai, memuji menyembah Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Saudara. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar di akhir zaman ini lewat hidup kami. Kami akan menuai Tuhan jiwa-jiwa. Ladang-Mu Tuhan telah menguning, jiwa-jiwa telah siap dituai. Urapi kami di Pentakosta ini, Pentakosta ketiga ini Tuhan. Untuk kami diperlengkapi membawa berita Injil keselamatan-Mu. Amanat agung-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Hanya jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah,
segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah membunyi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Ayolah Tuhan, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini. Sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Biarkan musik mengalir. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas bangsa ini. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kota kami. Kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi gereja-Mu. Kami tahu Tuhan di Pentakosta ketiga ini pencurahan kuasa Roh Kudus dinyatakan lebih dahsyat bagi hidup kami, untuk membangkitkan roh kami, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua makhluk. Kami percaya Tuhan Engkau sedang memperlengkapi kami dengan Roh-Mu. Engkau sedang mengubahkan sesuatu atmosfer di kota ini. Engkau sedang mengubahkan atmosfer di bangsa ini. Engkau sedang membawa kami Tuhan kepada satu pintu masuk kemuliaan-Mu yang dahsyat. Hiya ratakan dese, hiya dara bala kuril dara bala, hiya ladila bala. Sungguh Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Pekerjaan-Mu harus selesai. Pekerjaan-Mu akan selesai dan generasi ini dituai demi kemuliaan Tuhan. Hira bala. Keselamatan atas keluarga kami, keselamatan Tuhan atas keluarga besar kami, keselamatan bagi kota kami, keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Nyatakan
Curahkan kemuliaan pada segala bangsa, dan kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan, curahkan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami terima pengurapan dari tempat maha tinggi. Kami terima pengurapan dari tempat maha tinggi. Pengurapan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, yang terbesar dan yang terdahsyat. Biar rata karya orang lama sere lebeser. Orang lama sere lara. Curahkan Roh Kudus lagi ya Tuhan. Oh, memenuhi kota-kota kami, memenuhi rumah kami Tuhan.
nyatakan kemuliaan-Mu. Di bangsa ini, di rumah tangga kami Tuhan, di gereja-Mu. Belas kasih aku bangkitkan rohmu di dalam, nyatakan kuasa nama Yesuslah, Yesus Tuhan, Yesuslah, Yesuslah bagi Yesus Tuhan. Mari terus berbahasa roh. Oh Yesuslah Tuhan. Mari terus bersembah Tuhan. Yesus hadir tengah-tengah kita tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di tempat ini Tuhan ada kuasa yang bekerja ya Tuhan. Para siapa yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Para siapa yang putus akan mendapatkan pengharapan Tuhan. Para siapa yang mencari Tuhan, maka dia akan mendapatkannya ya Tuhan. Karena nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah tempat ini ya Bapa. Oh, lawat kami ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Para siapa yang haus dan lapar akan dipuaskan ya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jika Engkau tidak hadir di tempat ini, buat apa kami beribadah ya Tuhan. Tapi karena Kau yang kami cari ya Tuhan, maka Engkau akan melawat, memulihkan kami, menguatkan kami, menegur kami ya Tuhan. Agar kami semua umat-Mu akan selalu mendapatkan pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, urapi hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Pakai hamba ya Tuhan, biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh lepas masker ya? Halo, shalom semuanya. Shalom juga semua yang ada di Zoom ya. Shalom semuanya Bapak Ibu semua sekalian. Sungguh luar biasa bahwa kita boleh beribadah di tempat ini. Haleluya. Sudah cukup sampai 2 bulan ya kita boleh ibadah onsite ya. Saya percaya bahwa inilah kemurahan Tuhan di mana kita boleh beribadah lagi selama sudah setahun lebih kita sudah mengurungkan diri, bersembunyi. Tapi tempat ini kita boleh bisa beribadah. Saya selalu kalau ada ibadah onsite itu saya merasakan beda sama yang di rumah, ya enggak? Ya kan? Karena kalau di tempat ini kita sih bisa merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Bukan berarti di rumah enggak bisa mendapat hadirat Tuhan. Tapi tantangannya kalau kita di rumah ibadahnya, tantangannya banyak, ya kan? Tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba mau ke toilet, tiba-tiba pengen nyemil, ya kan? Tapi kalau di tempat ini kita bisa fokus ibadah kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya sebelum saya membacakan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, saya mau beri kesaksian dulu sedikit, boleh ya? Sedikit aja, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa lama yang lalu yang ini, saya ditabiskan menjadi pendeta ya. Tapi tunggu dulu, ada ceritanya. Ceritanya itu sebenarnya ini adalah penggenapan sejak waktu saya masih sekolah minggu. Jadi waktu saya sekolah minggu dulu, saya pernah waktu kan dulu guru sekolah minggu selalu bilang gini, biasalah kalau anak kecil ditanyain, kamu cita-citanya mau jadi apa katanya. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ya kan, ada yang mau jadi pilot, ya kan. Sampailah ke saya, kamu cita-citanya apa ya kan? Saya mikir, kalau dokter, saya nggak berani kalau ngoperasi orang ya kan, lihat darah. Kalau saya polisi, saya nggak berani nembakin orang ya kan. Jadi saya bilang gini, apa ya gitu kan. Terus saya lihat kan ada pendeta di situ sebelah, kan biasanya orang beda-beda sebelah-sebelah. Saya bilang, saya mau jadi pendeta. Tiba-tiba itu guru sekolah minggu bilang, wah, kamu mau jadi pendeta, luar biasa katanya. Itu tahun 1988 saya sekolah minggunya. Jadi kalau namanya mau jadi pendeta, sebenarnya kayak kurang populer ya, saya saat itu ya. Tapi waktu itu saya menyebutkan itu, saya mau jadi pendeta. Namun, ternyata bukan hanya guru sekolah minggu yang senang katanya saya bercita-cita mau jadi pendeta. Orang tua saya pun juga senang. Wah, kamu mau jadi pendeta, katanya mau jadi pendeta. Gitu kan, disimpan dalam hati sama orang tua saya, disimpan dalam hati sama saya. Dan tahu Bapak Ibu pada hari ini apa? Ini saya menjadi pendeta, pertama kali saya khotbah menjadi pendeta dan berapa kali khotbah menjadi pendeta di hari ulang tahun ibu saya. Saya pikir gini, adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan bagi kita semua, amin. Karena apa? Waktu Pak Miki bilang, Fit, kamu tanggal segini khotbah ya. Tiba-tiba bagi saya itu kayak, Tuhan kau berikan aku kesempatan untuk bisa membanggakan orang tua saya. Padahal saya dulu bukannya mau jadi pendeta, saya sebenarnya kalau dibilang mau jadi pendeta, percayalah, saya ini orang itu gugup. Orangnya itu gak pinter berkata-kata. Tapi kalau namanya udah penggenapan Tuhan, janji Tuhan bagi saya, panggilan Tuhan, tidak ada yang dapat bisa menolaknya. Oleh karena itu pas hari ini saya cuma bilang saya memberikan hadiah ulang tahun buat ibu saya bahwa ini Mak, saya sudah menjadi seperti apa yang Mama banggakan. Nah pada pagi hari ini pun saya ada mau bagikan tentang dari kitab Kisah Rasul 3. Kita bacakan ya, Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama tapi mungkin ganti-gantian kali ya. Yang ganjil laki-laki, pria, yang genap ada wanita. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Yuk kita buka
Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Judul perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. 3, 2, 1 yang pria. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Sama-sama bacakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi dari ayat firman Tuhan ini adalah tentang di mana waktu si Yohanes dan Petrus sedang berjalan kepada bait Allah. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa perik pasal ini itu mujizat pertama yang dicatat di Kisah Rasul. Walaupun di Kisah Rasul 2 dikatakan ayat 43 bahwa para rasul sejak Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mereka mengadakan banyak tanda dan mujizat. Namun yang ayat pasal inilah baru dicatatkan mujizat apa yang dilakukan oleh para rasul. Dan saya melihat dari ayat ini ada beberapa hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Khususnya beberapa baru minggu yang lalu kita memperingati waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Pentakosta itu terjadi bagi kita semua. Dan pada hari ini saya mau mengatakan gini ya. Kalau kita boleh melihat Petrus dan Yohanes, sebenarnya nggak beda jauh dengan saya. Kalau saya lihat tentang Petrus, saya ingat ada satu kejadian yang dibilang gini ya. Saya mau ingatkan satu cerita ya. Waktu itu pernah Tuhan Yesus bilang begini, siapakah aku, kata Tuhan. Terus kata Petrus, dia bilang gini, engkaulah Mesias, katanya. Terus dengan luar biasa Tuhan Yesus bilang gini kan, bukan engkau yang berkata-kata kata Tuhan, tapi Bapa yang mengaruniakan kepadamu untuk mengatakannya itu. Luar biasa enggak Petrus? Tapi loncat satu perikop ke bawahnya lagi. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus bilang, menyatakan akan dia kematiannya, pemberitaan kematiannya. Lalu Petrus bilang begini, dia tarik Yesus, dia bilang, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, katanya. Tuhan Yesus bilang, iblis, pergilah, nyala engkau, katanya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa Petrus adalah pribadi yang adalah orang yang pengen tampil ya kan. Dia sepertinya berfrustasi untuk menjadi seperti apa yang dia anggap gitu ya. Misalnya dia pengen menjadi, misalnya mau jadi seperti seseorang yang dia idamkan atau apa gitu ya. Tapi pokoknya dia berfrustasi akan hal itu. Jadi waktu apapun yang dia kerjakan Petrus, dia selalu berusaha untuk tampil. Untuk menunjukkan dirinya siapa saya. Namun di sini saya bisa melihat bahwa Petrus yang dulu sama Petrus yang di pasal 3 itu mengalami perubahan. Saya melihat, sama seperti tadi yang saya kasih yang pertama tentang kejadian saya melihat hal yang pertama adalah yang kita dapat pelajari bahwa kita itu di hadapan Tuhan mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, Tuhan berikan kepada kita kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam Pentakosta itu memang benar akan membuat kita mengatasi dari segala dosa kita, mengatasi dari segala kelemahan kita, mengatasi dari segala penyakit kita, mengatasi akan segala hal. Tapi yang pasti, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kuasa yang mampu mengubahkan kehidupan kita, saudara. Katakan amin. Yang dahulu kita pemarah,
Saya percaya kalau dia orang yang dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus, harusnya hari ini dia sudah mulai belajar untuk menjadi pemurah. Karena namanya apa? Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Dia akan memberikan kita kuasa untuk mengatasi akan itu semua. Dan Roh Kudus dicurahkan itu juga bukan hanya sekedar kita terima, kita rasakan, terus kita keluar dari ibadah ini, terus kita seperti seolah-olah kita nggak pernah hadir di dalam gereja. Seolah-olah kita nggak pernah hadir dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Karena apa? Kalau kuasa hanya kita rasakan, maka akan sia-sia apa yang kita lakukan di sekarang tempat ini. Tapi saat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi hak istimewa itu tinggal dalam diri kita. Dibaptis, dipenuhi dalam kehidupan kita seutuhnya, dan itu kuasa akan mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Petrus kira dia dengan usahanya dia akan bisa berusaha menjadi seorang yang lebih baik. Jangan pernah berusaha untuk menjadi lebih baik dengan kekuatan kita sendiri. Yang pertama kita akan pasti capek. Pertama kita akan terus menjadi luka karena kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Tapi percayalah waktu kuasa itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Yang kita harapkan menjadi lebih baik. Tuhan berikan menjadi orang yang luar biasa. Karena pada pagi hari ini saya berikan judul bagi pagi hari ini adalah apa? Hak istimewa. Karena saya lihat bahwa pekerjaan Allah Roh Kudus itu, pekerjaan yang karya Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya semata-mata dia menebus kita menjadi, bahwa kita kembali kepada Tuhan. Tapi keinginan Tuhan adalah kita mau melihat kehidupan kita itu menjadi manusia yang pertama seperti dahulu. Memiliki kuasa, memiliki gambaran image seperti Allah. Tapi kalau keadaan kita masih seperti keadaan kita yang dulu, mari berusaha dan kejarlah karunia itu. Karena apa? Karena hak istimewa itu Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dia berikan kita kuasa untuk menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Dan kalau kita lihat di sini, saya melihat bahwa Petrus dia sudah diubahkan. Karena background ceritanya adalah kalau kita baca di Yohanes 21 ya kalau salah ya. Itu diceritakan bahwa pernah waktu Yesus bilang gini, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Sampai 3 kali. Sampai ketiga kali dia bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Kuasa yang Tuhan berikan selain dia mengubahkan keadaan kita, kuasa yang Tuhan berikan adalah untuk kita menjawab panggilannya Tuhan. Adalah satu kebanggaan bagi kita. Kita diberikan hak istimewa untuk dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya di bumi ini. Kuasa yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang Tuhan berikan, Pentakosta yang Tuhan berikan. Bahkan pada hari ini Tuhan sudah bilang Pentakosta yang ketiga Tuhan berikan. Bahkan gembala kita juga bilang menjadi pembawa pesan Pentakosta. Itu artinya kita itu adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Kalau orang lain mau melihat Tuhan, mereka harus melihat dulu siapa? Diri kita. Karena apa? Karena itulah fungsinya Roh Kudus. Dia hendak menyatakan Yesus di dalam diri orang percaya. Makanya saya bilang, orang percaya harusnya penuh kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini saya hanya meneguhkan kita semua. Bahwa pada hari-hari ini Tuhan akan sedang membuat sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Dengan keadaan pandemi yang kita lihat yang tidak pernah selesai, banyak orang meragukan kuasa Tuhan. Orang lebih banyak mengandalkan teknologi yang mereka miliki. Dan pikiran orang sudah berfokus kepada sana. Karena apa? Jangan sampai kuasa itu kalah akan hal itu. Padahal sebenarnya bukannya kalah ya, tapi karena orang percayanya tidak mengejar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Hak istimewa itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa pada pagi hari ini, terimalah kuasa daripada Allah sendiri. Dan kuasa itu akan kita membuat kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Saya mau saksikan ada begini juga, satu lagi kesaksian saya tambahannya. Sejak saya dijadikan pendeta, percaya enggak bahwa waktu saya menjadi pendeta, itu bukan keinginan saya. Tapi saya, bukan keinginan saya, maksudnya
keinginan saya, tapi waktunya itu bukan dari keinginan saya. Waktu untuk jadi pendeta itu bukan keinginan saya. Saya nggak bisa, misalnya kenapa sih nggak waktu dari muda aja Tuhan bilang Tuhan bisa pakai saya menjadi pendeta, bukan dari dulu aja, kenapa baru sekarang? Saya percaya bahwa ada waktunya Tuhan untuk bekerja yang terbaik buat kita. Dan saya melihat pas habiskan pendeta, ya ini saya mau saksikan juga buat Miki juga. Sejak itu, sampai sekarang ya, entah dari mana Tuhan percayakan kepada saya itu jiwa-jiwa untuk dilayani. Jumat saya ada pemuritan. Sabtu saya membantu untuk memimpin kul, walaupun mungkin bukan dari gereja ini ya. Ketiga, saya masih ada lagi yang harus dilayani. Jadi kalau misalnya saya pulang dari sini, masih ada lagi yang saya layani gitu. Kayaknya seolah-olah kayak Tuhan bukakan sejak waktu saya jadi pendeta. Jadi intinya gini, jadi pada waktu Tuhan sudah menetapkan sesuatu dan memanggil sesuatu, akan ada satu panggilan yang pasti buat kita semua. Jadi makanya Petrus itu waktu dia berusaha menjadi lebih baik, dia nggak bisa. Tapi waktu dia berserah kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Kristus, dan waktu dia dibaptis oleh Roh Kudus, maka panggilan itu kan nyata. Sama seperti ini, waktu Petrus dan Yohanes ke bait Allah, dia ketemu dengan orang lumpuh. Dan pada waktu orang lumpuh itu, Petrus cuma bilang begini, tidak ada padaku emas dan perak katanya. Dan kedua ini saya mau cuma mengatakan juga ya, tentang hal tidak padaku ada perak. Hal yang kedua tentang hak istimewa ini adalah, saya bacakan aja di Petrus 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Hal yang kedua hak istimewa yang Tuhan berikan selain kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya, yang kedua dia berikan nama Yesus kepadanya. Pada hari-hari ini saya mau mengatakan gini ya, ini bagi saya ya, tolong uji aja. Bagi saya mujizat itu terjadi dari apa yang kita miliki. Mujizat itu nggak pernah terjadi bukan dari apa yang tidak kita miliki. Contohnya, kalau kita di Alkitab kita pernah dengar cerita ya, tentang 5 roti 2 ikan, ya kan? Tuhan berikan makan 5.000 orang, ya kan? Lalu Tuhan Yesus bilang gini, waktu mereka sudah banyak orang yang berkumpul, tergerak hati Tuhan, katanya, tolong itu kasih makan 5.000 orang. Tuhan dari mana cari toko roti, cari toko makanan, ya kan? Terus tiba-tiba ada satu murid bilang gini, ketemu sama anak kecil, dia bilang, yang bawa cuman 5 roti 2 ikan, dia bilang. Terus murid Tuhan Yesus bilang gini, Rabi, apalah artinya ini, kata Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, maka mujizat itu terjadi. Dari ayat ini saya bisa melihat, kadangkala kita menantikan mujizat, itu datangnya dari luar. Salah bagi saya. Mujizat itu datang justru dari apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa iri dengan harta kepunyaan orang lain. Ya apa ya? Kita selalu merasa kelebihan orang lain lebih baik daripada diri saya. Saya dulu tuh seperti itu. Kesulitan saya adalah apa? Saya sulit untuk bisa melihat kelebihan saya. Tapi kalau saya mau melihat kelebihan orang lain, saya bisa melihat. Makanya Tuhan pakai saya di situ sejak dulu. Kalau bisa ngelihat waktu FA Cool, ya kan, yang tahu ya, itu orang-orangnya seperti apa ya kan, yang nggak jauh-jauh kayak di belakang sana tuh si Ruben ya. Ya kan, orang-orang yang tanda kutip maksudnya, ya orang-orang seperti itulah yang nggak bisa gimana lagi ya gitu ya. Tapi Tuhan kasih ke saya gitu. Kenapa? Karena saya bisa melihat potensi mereka dan saya bisa melayani dengan setia. Tapi anehnya saya nggak bisa melihat kelebihan saya. Tapi mengucap syukur ya. Tuhan izinkan itu agar apa? Agar hanya Tuhan yang bisa melihat potensi saya. Dari sini saya melihat bahwa mujizat itu terjadi dari apa yang kita miliki. Mengucap syukurlah dengan apa yang kita miliki.
Kalau kita miliki adalah harta, ya harta itu kita bisa jadikan berkat bagi Tuhan. Kalau kita miliki adalah karakter kita, kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Sekalipun yang kita miliki adalah penyakit, saya percaya ya, di dalam nama Yesus kata firman Tuhan, penyakit ini Tuhan akan Tuhan sembuhkan. Karena apa? Saya ingat kejadiannya gini, kalau kita bisa baca di Perjanjian Lama, si Musa. Musa dibilang gini, apa yang tanganmu, kata si Musa. Dia bilang, tongkat Tuhan, kata dia. Terus lempar katanya. Dia lempar, dikuduskan Tuhan. Tahu tongkat itu jadi apa? Tongkat itu menjadi tanda mujizatnya Musa. Karena apa? Karena saya percaya dari apa yang kita miliki ini, bukan kita saja yang pegang apa yang kita miliki ini. Ada tangan Tuhan yang megang ini juga. Waktu Tuhan pegang apa yang kita miliki, itu akan menjadi mujizat. Jadi oleh karena itu pada pagi hari ini justru bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Jangan terlalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersyukurlah dengan keadaan kita. Petrus itu yang kalau kita baca juga pertama kan seperti itu ya. Dia tidak mengucap syukur dengan apa yang dia punyai. Dia ingin berusaha tampil. Tapi bukan dirinya sendiri. Yang Tuhan mau adalah kita boleh menjadi diri kita sendiri. Dan Tuhan mau kita menjadi jujur akan diri sendiri. Dan Tuhan mau pakai hidup kita dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Makanya firman Tuhan pernah bilang gini, Tuhan akan memakai orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia ini. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang pintar susah dipakai Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagi Tuhan, biar Tuhan itu semakin besar, kita semakin kecil. Nah, oleh karena itu, pasti ayat ini juga jelaskan bahwa Petrus itu apa yang dia miliki? Emas perak dia miliki. Dan dia sudah berdamai akan dirinya sendiri dengan dihubungkan oleh kuasa Tuhan. Tapi yang kedua ini hak istimewa yang Tuhan berikan adalah nama Yesus. Nama Yesus itu diberikan kepada kita saudara-saudara. Kita diberikan kuasa di dalam nama Yesus. Kalau kita lihat di kejadian pertama, kan dibilang gini, waktu manusia diciptakan, Tuhan berikan kuasa enggak kepada kita? Berikan kuasa ya kan. Kuasa atas udara, laut, bumi ya. Terus sesudah sekarang apa yang Tuhan berikan kuasa? Yang memberikan kuasa untuk kuasa semuanya atas bumi itu di dalam nama Yesus. Dan itu diberikan kepada kita. Karena nama manusia karena manusia udah berdosa waktu awal dikasih kepercayaan, dia sudah berdosa. Akhirnya manusia itu tidak bisa lagi berkuasakan bumi ini. Sebagai suatu contohnya ya, misalnya kalau kalian Bapak Ibu sudah mau menguji ya kan, mentang-mentang kita, aku sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya punya kuasa seperti manusia yang pertama ya kan. Terus kita pergi kemana? Ke taman safari ya kan. Hadapi itu singa-singa itu. Kalau nggak dimakan puji Tuhan. Kalau dimakan haleluya. Ya enggak? Karena apa? Karena manusia udah jatuh dalam dosa. Kuasa yang pertama itu nggak full seperti dulu. Dan agar kita bisa memiliki kuasa yang full seperti dulu, kita diberikan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus, tidak ada satu nama di atas kolong langit ini yang berkuasa atas langit, bumi, dan di udara. Dan itu akan diberikan kepada kita. Makanya saya percaya adalah gini, kalau kita panggil nama Yesus, itu jangan jadikan mantra ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena nama Yesus yang kita panggil itu artinya itu hubungan dengan Tuhan. Semakin kita bersuruh kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, itu artinya hubungan kepada kita sama Tuhan. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, percayalah firman Tuhan bilang ke Yohanes 15 dibilang, tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Amin. Hanya apa? Hanya di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini apa yang saudara-saudara minta pada pagi hari ini kepada Tuhan? Yakinlah di dalam nama Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Di dalam Tuhan jangan cari keuntungan ya. Di dalam Tuhan tuh jangan cari keuntungan. Maksudnya pikir untung ruginya. Kalau Tuhan gak berkati saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan gak berkati saya mending mundur saja kata gitu. Jangan ya, percuma. Karena yang rugi kita sendiri. Ya, oleh karena itu saya percaya pada pagi hari ini andalkan Tuhan. Hak istimewa itu yang Tuhan berikan. Yang kedua, selain Tuhan berikan kuasa, Dia berikan nama Yesus kepada kita. Barang siapa yang lemah dia akan dikuatkan. Barang siapa yang miskin dia akan diperkaya. Barang siapa yang sakit akan disembuhkan. Ada pertanyaan begini ya, Tuhan, contoh saya terus ya, gak apa-apa ya.
berapa tahun yang lalu 2008. Ya kan? 2008 itu adalah satu titik di mana saya boleh melihat perkara Tuhan yang luar biasa. Banyak hal Tuhan perkara yang luar biasa. Tapi satu hal di situ. Di 2008 bapak saya sakit. Saya pernah ceritakan ya, bapak saya sakit. Bapak saya sakit, dia nggak pernah sakit sebelumnya. Nggak pernah masuk rumah sakit, jarang sekali untuk berobat. Tapi pada hari itu 2008 dia sakit. Ngedrop Agustus masuk rumah sakit. Rumah sakit masuk ke IGD. IGD masuk ke ruang ICU. Di ruang ICU berapa lama? Ruang ICU itu sampai 2 bulan lebih. Luar biasa ya. Saya tidak menceritakan itu nanti kelamaan. Tapi intinya gini, waktu bapak saya sakit, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa nggak? Oh berdoa dong ya. Kita bilang dalam nama Yesus Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya perkatakan itu, ya kan. Tapi satu hal, sampai di titik karena sering berdoa, kayaknya kelihatannya Tuhan kok nggak jawab-jawab ya kan. Terus sampai titik di mana saya sama ada kakak rohani dulu ya. Saya bilang gini, gimana ya cara doa yang benar ya? Saya bilang, doa dalam nama Yesus, doa sama Tuhan minta kesembuhan kok kayaknya kelihatannya gak sembuh-sembuh nih gitu kan. Dan perasaan saya menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Terus bagaimana kita harus berdoa kan? Apakah saya harus berdoa, Tuhan Yesus cepat ambil nyawanya gitu kan? Nggak mungkin ya. Karena keinginan saya itu selalu ingin sembuh gitu ya, sembuh gitu kan. Saya ragu di situ, gimana harus berdoa ya kan? Karena keadaannya semakin buruk dan saya sadari bahwa emang Talami udah gak lama lagi akan Tuhan panggil. Terus apakah saya stop berdoa untuk menyembuhkan bapak saya kan? Enggak. Saya tetap berdoa. Dan pada akhirnya memang bapak saya dipanggil Tuhan. Tapi kesembuhannya itu beda dengan sisi apa yang saya percayai. Saya percaya kesembuhannya itu adalah penyakit disembuhkan, sembuh, sehat, pulang ke rumah. Oh tidak. Kesembuhannya itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan, yaitu pemulihan keluarga. Waktu bapak saya mau meninggal, dia panggil semua anak-anaknya. Kita semua bisikin waktu koma ya, nih gitu belum napasnya belum putus. Enggak, pokoknya koma lah. Tapi waktu kami semua saling mendamai dengan bapak saya, sampai semuanya 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya ada 5 bersaudara, semuanya. Baru bapak saya napasnya diambil Tuhan. Dari situ saya melihat bahwa kesembuhan Tuhan bisa terjadi dengan caranya yang luar biasa. Oleh karena itu saya yakin saudara, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan. 100%. Cuman bedanya situasinya kita nggak bisa bayangkan seperti apa yang Tuhan bisa lihat. Makanya oleh karena itu saya kasih kuncinya lagi nih. Keintiman dengan Tuhanlah kuncinya bagi kita untuk bisa kita kuat, kita bisa menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hanya dengan keintiman dengan Tuhan kita bisa kuat, walaupun kita nggak menyadari. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Dan dia tidak pernah melalai dan untuk menepati janjinya. Dan Tuhan juga bukanlah Allah yang pembohong. Kalau kita buka ya di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus sudah diceritakan kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Selain dia memberikan tempat bagi kita di sorga. Yang pertama, dicurahkan Roh Kudus agar kita tahu seluruh kebenaran. Kebenaran yang gak pernah kita miliki dahulu, Tuhan akan ajarkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang ketiga, hak istimewa yang Tuhan beri selain kuasa, selain nama Tuhan Yesus Tuhan berikan. Yang ketiga, kita baca lagi di Kisah Rasul 3 ini. Ayat 6-nya saya bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dari ayat yang ketiga ini selain nama Yesus, tapi Petrus menyatakan apa? Berjalanlah. Tuhan berikan hak istimewa dalam perkataan kita. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka dia akan berikan kuasa kepada lidah bibir kita, perkataan kita pun juga harus kudus.
Kalau kita mau pakai lidah perkataan kita itu punya kuasa, maka harus perkataan kita tuh harus kudus. Jangan suka berbohong, karena Tuhan tidak suka akan kebohongan. Jangan suka berdusta, jangan suka menggunakan sumpah serapah ataupun hal-hal yang buruk perkataannya. Karena apa? Karena mau kita perkataan kita itu Tuhan pakai untuk perkatakan firman Tuhan. Satu hal kalau kita baca di Yohanes, nanti baca ya. Yohanes 14. Bukan Yohanes 14. Wahyu 10 ayat 9. Boleh bukakan? Wahyu 10 ayat 9. Saya buka sini deh. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa sakit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Percaya nggak Bapak Ibu? Waktu kita mau dikuduskan lidah bibir kita harus makan apa? Kita harus makan namanya firman. Firman ini harus diperkatakan. Karena iman timbul akan perkatakan firman Tuhan. Karena waktu berkata firman Tuhan, maka kerohanian kita akan mengalami pertumbuhan. Tapi waktu mengalami pertumbuhannya itu apa? Itu dia bilang. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Jadi waktu pengen tahu firman Tuhan itu menjadi hidup, dibutuhkan namanya pengalaman hidup. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, makanya jangan heran kita hidup selalu di dalam masalah dan persoalan yang tidak pernah habis. Karena apa? Karena dari situ kita akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Amin. Dan itulah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita akan ketiga hal ini. Waktu perkataan kita pakai untuk perkataan yang Tuhan kehendaki, maka perkataan kita akan menjadi kudus dan membangun orang lain. Kalau di Yeremia jelas perkataan yang Tuhan beri itu diberikan kuasa untuk membangun atau untuk meruntuhkan. Ya. Jadi di dalam kuasa itu dan perkataan itu ada kuasa untuk membangun atau meruntuhkan. Dan saya percaya kalau kita berkata firman Tuhan, itu akan pasti membangun setiap orang. Pada pagi hari ini, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita semua. Untuk menyadari apa? Roh Kudus Tuhan sudah curahkan bagi kita semua. Biarlah kita mengalami kepenuhan Tuhan akan itu. Pemusik boleh maju. Agar kita boleh mengalami kuasa dalam Tuhan. Karena hak istimewa itu yang Tuhan berikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bukan tugasnya pendeta untuk hanya menyampaikan firman Tuhan. Bukan tugasnya hanya pendeta saja yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi tugasnya kita semua dimanapun kita berada. Dan pada pagi hari ini sadarilah bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dibaptis kita dengan Roh Kudus. Bukan hanya semata-mata agar kita menang akan dosa. Tapi bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Temui panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam pekerjaanmu, dalam keluarga, dalam akan apapun juga. Jangan frustasi akan keadaan dunia. Saya mau mengingatkan ya, di dunia ini banyak sekali cerita-cerita, berita-berita yang menakutkan, yang membuat kita, ini benar nggak ya, ini benar nggak ya gitu ya. Saya mau ngasih kesaksian gini ya, kenapa itu penting bagi kita yang saya ceritakan ini? Karena sama seperti Abraham. Pada waktu Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora, terus dia kunjungi sahabatnya, disebut apa? Si Abraham. Pada waktu dia hendak pergi, habis cerita-cerita ya biasa ngobrol-ngobrol ya. Waktu cerita-cerita semua pergi ya tuh, tiba-tiba tergerak Tuhan bilang gini, apakah aku harus menyembunyikan sesuatu kepada Abraham, sahabatku ini? Terus Tuhan akhirnya ngomong sama Abraham, maksudnya bilang, aku mau hancurkan tuh Sodom Gomora. Lalu Abraham punya keberanian, dia bilang gini, Tuhan, dia bernego, sampai berapa kali dia bernego. Tapi sayangnya negonya belum sampai seperti yang Abraham minta. Akhirnya Sodom Gomora akhirnya dihancurkan Tuhan. Dari pelajaran ini kita bisa melihat tidak? Bahwa Abraham itu mendapat hak istimewa untuk Tuhan menceritakan akan apa yang hendak dia lakukan.
begitu pun dengan kita. Kalau dia hendak melakukan sesuatu, siap-siap ya, Tuhan akan ngomong. Ini terakhir ini kesaksian terakhir ya. Kesaksian terakhir saya adalah anak saya waktu kelahir ya. Saya singkat. Saya dapat janji Tuhan waktu anak saya itu di bulan Desember. Waktu sebelum saya mendapatkan anak, saya mendapatkan mimpi bersamaan. Saya sama istri saya bahwa kita akan mendapatkan anak. Di bulan Oktober mimpinya. 1 malam. Lalu Tuhan jawab di tanggal 1 bulan Desember. Dan saya ingat tanggal 1 Desember tiba-tiba muncul satu tema yang disebut A New Birth. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Waktu positif kita lihat periksa kelahirannya, karena kan dicek pas tanggal 1 itu positif. Kita ya biasalah pengen tahu jenis kelaminnya apa ya. Bulan Februari atau bulan Maret, Tuhan berikan lagi mimpi. Tuhan berikan mimpi bersamaan lagi. Anaknya wanita. Oh ya, wanita. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau kita sudah mendapat gitu, kayaknya kita sudah bilang, aduh. Kita udah tahu lah bayangannya, ini anak kemungkinan normal lahirnya. Gitu. Pas bulan Juli, habis pulang dari tempat ini, saya pulang. Saya ingat tuh Pak Miki bilang gini, Pit, anakmu udah berapa bulan? Segini Kak. Oh, sesar aja katanya. Oh enggak Kak, pengennya normal ya kan. Pas pulang dari tempat ini tiba-tiba istri saya itunya ternyata bocor ya kan, kandungannya. Kandungannya bocor, hari Minggu saya ingat. Tapi kami punya keyakinan bahwa anak saya pasti normal. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kan, pasti normal kok, semua pasti baik-baik saja. Karena Tuhan sudah kasih janji yang luar biasa. Terus Senin katanya harus menunggu dokter karena dokter harus tunggu dokter karena dokternya kan Minggu nggak ada, dia adanya Senin sore. Jadi berarti akhirnya kita tunggu sampai dari Minggu ke sore, ke Senin sore. Dan waktu malam istri saya mimpi, Minggu malam. Ya, Minggu malam itu mimpi lagi. Pagi-pagi cerita lah Senin pagi. Dia bilang, dia dikasih penglihatan angka 3. Terus Tuhan bilang, tidak apa-apa, semuanya baik saja. Terus istri saya bilang, apa sih ini Pak maksudnya? Ya nggak tahu, kita simpan aja dalam hati. Saya simpan dalam hati. Pas saya simpan di dalam hati, kita nggak tahu, kita masih mikir akan normal. Karena kita pikir semua baik-baik aja, karena istri pun juga normal-normal aja, sehat-sehat aja semuanya, cuman ada yang bocor, dan bocor pun kita rasa cuma sedikit. Sore kita ketemu dokter, tahu itu kan saya kalau anak ada janjian pertama, jadi pasien pertama yang diperiksa, pas diperiksa dokter masuk, dia lihat ternyata air ketubannya sudah habis banyak. Dia bilang gini, langsung dokter bilang, Ibu operasi sekarang. Kaget kami. Itu satu hal yang kaget. Kok bisa itu Tuhan? Saya pikir nanti normal gitu ya. Tapi enggak. Tuhan bilang hari itu harus dilahirkan. Sebelum Tuhan udah kasih tahu belum? Udah. Pagi hari. Waktu anak saya mau dilahirkan Tuhan udah kasih tahu belum? Sudah. Tuhan sudah kasih dari awal semua kisi-kisinya Tuhan kasih tahu. Dari awal Tuhan sudah kasih tahu. Jadi saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi nggak perlu khawatir akan apapun yang ada terjadi di bumi ini. Mau dikasih chip pun juga udahlah, gak usah khawatir akan hal itu. Tapi apa yang Tuhan mau bicara kepada kita dan apa yang Tuhan mau kehendaki kita lakukan, itulah yang kita kerjakan. Karena ada 3 hak istimewa yang Tuhan kasih, yaitu kuasa, yaitu Yesus, nama Tuhan Yesus yang kita bisa pakai. Yang ketiga, Tuhan mau pakai perkataan kita untuk membangun orang lain. Mari kita tutup mata kita. Kita akan akhiri ibadah minggu hari ini. Tuhan memberkati saudara yang ada di rumah. Tetap sukacita, tetap semangat. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Kita terus berdoa, Mazmur 91 selalu tergenapi buat hidup kita, perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Sebelum terima doa berkat. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia
Mari berdoa dalam roh. Angkat tangan saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, maupun yang nanti menyaksikan lewat YouTube. Angkat tanganmu. Berdoa dalam bahasa roh. Berdoa. Penuhi kami selalu dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan saat ini terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Mujizat daripada Tuhan kami terima saat ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat selalu ada bagi setiap kami. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup saya dan saudara hari ini, sampai datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami semua yang diberkati Tuhan, sekali lagi sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.